Halo, selamat malam. Momentum Rakernas PDI Perjuangan jadi ajang konsolidasi Megawati Jokowi. Embusan kencang kabar kerenggangan hubungan dengan Presiden Jokowi ditangkis Megawati dengan tegas. Jokowi pun memberi sinyal dukungannya ke Ganjar Pranowo sambil menitipkan pesan bila kelak dilantik jadi presiden. Apakah pamer soliditas hubungan itu efektif meredam manuver politik jelang pendaftaran Pilpres 2024? Apalagi publik masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi yang diyakini bisa jadi karpet merah untuk anak presiden. Megawati Jokowi pamer loyalitas, kemesraan di momentum Rakernas bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis. Siap! 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 Sempat dikabarkan merenggang akibat manuver politik belakangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo hadir saat membuka Rakernas PDI Perjuangan di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat siang. Megawati dalam pidato pembuka Rakernas mengajak seluruh kader untuk tidak gentar terhadap kepungan manuver politik yang ada. Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu, dengan nuranimu, dengan mata hatimu, dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Menyinggung soal kesetiaan, Megawati menegaskan bahwa PDIP berkomitmen penuh untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden serta memenangkan pemilu legislatif. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan meminta Ganjar segera menyiapkan perencanaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan begitu kelak dilantik sebagai presiden. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang. Pernyataan Jokowi itu seolah-olah menjadi penegasan sikap Jokowi mendukung Ganjar dan menepis kerenggangan hubungan dengan Megawati. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, isu renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati sengaja dimainkan pihak lain sebagai bagian dari kontestasi pemilu. Megawati juga mengaku bingung saat muncul manuver politik menduetkan Prabowo Ganjar. Padahal dirinya sebagai ketua umum sama sekali tidak tahu rencana itu. Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, baik. Ini yang ngomong ki sopo yo. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah didengerin. Menanggapi isu dirinya berduet dengan Ganjar, Prabowo enggan bicara banyak. Kepada detik.com, Prabowo hanya mengacungkan jempol dan menyampaikan harapan agar Indonesia terus maju. Semua oke. Semua oke. Dengan Ganjar berarti maju juga, terus. Dengan Ganjar berarti oke juga, Pak. Yang penting kalau kemarin dengan pertemuan dengan Pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali
menilai bisikan Jokowi ke Ganjar yang disampaikan dalam pidato pembukaan Rakernas akan menggetarkan baca pres lain di tengah manuver jelang pendaftaran Capres-Cawapres yang kurang dari sebulan lagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum hasil elektabilitas capres dan juga persepsi publik tentang netralitas serta dukungan Presiden Jokowi terhadap capres yang diperoleh dari sejumlah lembaga survei. Seperti apa potret hasil surveinya saya akan tunjukkan di layar. Ini adalah elektabilitas calon presiden, survei yang paling baru, fresh from the oven, baru tadi siang dirilis oleh lembaga tersebut. Ini ada surveinya LSI Denny JA periode 4 sampai 12 September 2023. Kita lihat di sini untuk elektabilitas yang pertama versi Denny JA, LSI Denny JA adalah Prabowo Subianto dengan 39,8%, kemudian Ganjar Pranowo di 37,9%, di Anies Baswedan 14,5%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 7,8%. Ini baru saja tadi siang dirilis oleh LSI Denny JA. Bagaimana dengan survei lainnya? Kita tunjukkan elektabilitas calon presiden versi indikator politik yang baru juga dirilis ya. Survei indikator politik periode 25 Agustus sampai 3 September 2023. Ini ada yang berbeda. Kalau tadi versinya LSI Denny JA, yang pertama adalah Prabowo Subianto, sementara untuk indikator yang menempati posisi puncak adalah Ganjar Pranowo dengan angka 37,4%, sementara Prabowo Subianto di 33%, dan Anies Baswedan 21,5%. Yang tidak tahu atau tidak jawab agak mirip ya, di 8,2%. Kalau yang tadi di LSI Denny JA yang tidak tahu atau tidak jawab di 7,8%. Ini perbedaannya hanya di posisi yang pertama antara Ganjar dengan Prabowo. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan dukungan Presiden Jokowi versus netralitas Presiden Jokowi? Ini kemarin survei indikator politik memotret masih dari periode 25 Agustus sampai 3 September 2023. Presiden Jokowi boleh mendukung capres tertentu menurut masyarakat 27,8%. Oke, Presiden Jokowi harus netral atau tidak berpihak lebih besar lagi 65,3%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 6,9%. Di sini ternyata mayoritas masyarakat menginginkan Presiden Jokowi harus netral dan tidak mendukung capres tertentu dengan angka 65,3%. Semoga ini didengar oleh Presiden Jokowi bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara harus netral pada kontestasi Pilpres 2024. Kita lihat slide selanjutnya. Calon presiden, dukungan Presiden Jokowi, versinya indikator politik masih sama 25 Agustus sampai 3 September 2023. Calon presiden yang mendapatkan dukungan Jokowi di mata masyarakat ternyata masih tinggi. Ganjar Pranowo yang merupakan kader juga satu partai dengan Presiden, Ganjar Pranowo 40,6%, sementara Prabowo Subianto 27,5%, Anies Baswedan di 6,3%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 25,5%. Oke, dan loyalitas terhadap partai tentu Jokowi lebih mantap memberikan sinyal dukungannya kepada Ganjar. Begitu juga dengan Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Tentu publik menganggap Jokowi memiliki pengaruh dukungan terhadap Prabowo demi memuluskan legasinya di akhir kepemimpinannya. Sedangkan Anies Baswedan tentu kurang mendapatkan respon positif dari publik karena narasi perubahan yang diusung koalisinya tentu saja berseberangan ataupun berbeda dengan Presiden Jokowi. Dan kalau kita lihat kemarin kemesraan ataupun ajang loyalitas antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri tampaknya sangat tercermin pada momen Rakernas 4 PDI Perjuangan. Apakah memang di depan panggung seperti itu, di belakang panggung juga sama? Dan apakah kode-kode di pidatonya Presiden Jokowi betul-betul menunjukkan sinyal tegas dukungannya terhadap capres tertentu? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Momentum Rakernas PDI Perjuangan jadi ajang konsolidasi Megawati Jokowi. Embusan kencang kabar kerenggangan hubungan dengan Presiden Jokowi ditangkis Megawati dengan tegas. Jokowi pun memberi sinyal dukungannya ke Ganjar Pranowo sambil menitipkan pesan bila kelak dilantik jadi presiden. Apakah pamer soliditas hubungan itu efektif meredam manuver politik jelang pendaftaran Pilpres 2024? Apalagi publik masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi yang diyakini bisa jadi karpet merah untuk anak Presiden Jokowi. Megawati Jokowi pamer loyalitas di momentum Rakernas. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam, selamat malam. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Nana. Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam Nana. Ketua Bapilpres Relawan Projo. Ada panel baru. Selamat malam Bang Panel. Malam. 2 minggu berturut-turut ini Relawan Projo datang ke Political Show, berarti ada sesuatu yang genting ya mungkin ya. Dan seperti biasanya ya atau kami Nana nggak ada yang lain jadi diundang gitu. Seperti biasanya kami mengundang teman-teman pemilih muda yang jumlahnya mencapai 52% pada pemilu 2024 nanti melalui sambungan virtual. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saat malam teman-teman dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nanti teman-teman bisa bertanya, kemudian memberikan kritik dan juga menyampaikan pendapatnya. Saya langsung saja ke Bang Deddy dulu, tapi sebelum saya ke Bang Deddy ya, saya akan putarkan sekali lagi pernyataan ataupun pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang berikut ini. Kita dengarkan sama-sama. Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu, dengan nuranimu, dengan mata hatimu, dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Oke, saya mau langsung ke Bang Deddy. Bang Deddy, siapa yang dimaksud oleh Ibu Megawati Soekarno Putri melakukan kepungan dan manuver politik praktis? Siapa yang melakukan? Apa yang kita rasakannya. Kita tidak menuduh siapa-siapa. Yang pastikan kita melihat, mengalami, merasakan bagaimana PDI Perjuangan itu memang ada upaya-upaya kelompok-kelompok politik tertentu dengan berbagai cara. Kepungan framing opini publik dengan narasi-narasi di media sosial dan di media mainstream, dengan alat-alat kekuasaan yang bergerak secara katakanlah menurut saya di luar garis komando. Ya, ada sekelompok politisi yang mendorong-dorong, melibat-libatkan, dan itu kan kita rasakan sendiri. Ya, siapa saja mereka itu kita punya catatannya. Dan pada waktunya kita akan bicara soal itu. Jadi ada sekelompok politisi-politisi yang bukan politisi, kalau politisi. Oh iya. Ya. Ada politisi tertentu ya. Saya tidak tahu mereka berkelompok atau sendiri-sendiri yang memang mencoba melakukan segala cara yang kita tangkap ya untuk katakanlah mendowngrade ya PDI Perjuangan gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa dikepung, merasa dikucilkan, tidak dikucilkan mudah kata siapa? Tidak, Ibu kan bilang mendapatkan dikepung. mitra koalisi. Ya, nggak ada hubungannya dengan koalisi. Ya, ini adalah satu bacaan kita terhadap dinamika politik yang menurut Ibu Mega memang ya
agendanya adalah bagaimana mengerdilkan PDI Perjuangan, melakukan pembusukan dengan berbagai cara, bahkan yang kita tahu menakut-nakuti orang, ada juga yang dengan rayuan gombal, ya, dengan uang, dengan janji-janji politik dan sebagainya. Dan itu perasaan kita, wajar kalau Ibu Mega mengingatkan bagaimana partai ini lahir berdarah-darah, ratusan nyawa hilang, bahkan meninggal dunia, bahkan banyak yang belum diketahui di mana dimakamkan, itu sudah kita lalui sebagai bukti sejarah. Dan Ibu Mega ingin kembali mengingatkan karena apa? Kita sedang memasuki tahun politik yang cukup keras. Oke? Pidato Ibu Mega itu ditujukan kepada internal partai. Supaya semakin solid dan tidak merasa kecut. Karena apa? Karena PDI Perjuangan itu justru semakin ditekan dan sudah kita buktikan justru semakin gila energinya. Siapa yang melakukan pembusukan? Apakah lawan-lawan politik? Maksudnya partai politik yang saat ini berseberangan dengan PDI Perjuangan, capresnya? Ya, siapa itu saya kira kita bukan partai yang cengeng ya. Kita akan hadapi aja, gitu aja. Whatever. Jadi nggak perlulah kita, itu kan pertemuan internal Ibu Mega bicara kepada kader-kader. Nggak usah ditafsirkan jauh-jauh karena itu adalah untuk bagaimana kader-kader itu kemudian membangun energinya untuk bertarung, merebut hati rakyat. Saya kira itu poin pentingnya, bukan soal siapa atau apa. Oke, soal kepungan itu apakah dikepung oleh koalisi jumbonya pendukung Pak Prabowo? Kalau dibilang dikepung kan ada 3 pasang calon. Ya. Tetapi kan ada upaya-upaya yang kemudian menggagalkan koalisi dan sebagainya macam. Itu kan kita rasakan dan itu nyata gitu loh. Jadi udah nggak usah ditarik kemana-mana. Ini urusan internal partai. Ibu Mega sedang membakar semangat kadernya. Dan tidak usah terlalu jauh ditarik ke sana kemari lah. Saya kira kita tidak ada maksud seperti itu. Oke, menggagalkan bergabungnya partai tertentu ke koalisinya PDI Perjuangan. Berarti itu maksudnya koalisi jumbonya Pak Prabowo dong? Itu kan kata Anda. Oke, itu bukan tidak dirasakan ya? Itu dirasakan nggak? No comment kalau soal itu. Oke. Ya, saya nggak perlu berpendapat lah. Karena bagi kami yang lalu lah. Ya, persoalan kita ini kan kalau hidup di masa lalu cengeng nanti. Kalau kita hidup di masa depan cemas. Kita mau bahagia ya hidup di hari ini. Tapi dengan pengepungan politik ini bagaimana kemudian PDI Perjuangan berusaha untuk bisa bertahan gitu? Kan saya udah bilang, PDI Perjuangan itu dalam sejarahnya semakin ditekan, semakin katakanlah diserang itu semakin solid. Silakan survei Jateng hari ini. Setelah upaya yang mencoba mengobok-obok kandang banteng di Jawa Tengah, silakan survei hari ini. Seperti apa? Justru yang dulu sudah pergi dari PDI Perjuangan atau jauh itu pada balik lagi. Ya, konsolidasinya justru semakin kuat. Karena bonding PDI Perjuangan dengan rakyat, bonding ideologi dengan kaum marhaen itu cukup kuat. Oke, itu maksudnya apa? Ngacak-ngacak kandang banteng, ngacak-ngacak Jateng itu dengan pemasangan baliho-baliho begitu? Ya itu kan kata-kata Anda. Enggak, itu maksudnya itu? Mungkin salah satu bisa jadi. Salah satunya itu ya? Mungkin, saya kan nggak bisa bilang bahwa itu, tapi itu terlalu kecil lah. Itu kan cuma upaya mendapatkan keuntungan politik. Bolehlah orang sekali-sekali untung, kan kita juga nggak pelit-pelit amat kok. Oke, saya mau tanya ke Bang Noel. Bang Noel, Anda menjadi politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Prabowo Mania 08 begitu ya. Ada upaya mengepung begitu PDI Perjuangan, itu tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah kemudian Gerindra merasa telah melakukan pengepungan dan juga manuver politik praktis terhadap PDI Perjuangan? Kalau kita lihat kepungan, apa yang mau dikepung, pertama itu, kedua harus dipahami Pak Jokowi itu adalah kader dari PDIP. Ya, kalau mau ditanya tuduhannya ke siapa, harus pertama-tama itu harus dilihat. Dan kita lihat konteksnya Bu Mega juga menyampaikan itu kan di Rakernas PDIP itu menyemangati apa yang tadi disampaikan Deddy Sitorus. Ya semangat itu kan buat semangat internal. Ya semua pemimpin pasti akan melakukan hal yang sama. Seperti apa yang disampaikan Bu Mega. Karena biar gimana pun Bu Mega kan sebagai ibu ideologis. Bukan di PDIP aja, tapi di bangsa ini dia punya komitmen, kemudian punya konsistensi. Perempuan yang sangat ideologis dalam memperjuangkan cita-citanya. Nah kalau ditanya soal dikepung, kemudian pembusukan dan sebagainya, ya harus Deddy sampaikan aja siapa, biar enak. Gini, ini kan rezim bukan rezim yang seperti rezim Orde Baru, menakutkan dan apa. Ini rezim digital, semua terrecord lah.
pernyataan, kemudian tindakan. Jangan disampaikan melempar begitu aja seperti ya apa ya, insinuasinya itu sebetulnya saya melihat dia melemparnya ke Jokowi sendiri, sebetulnya kader PDIP. Karena kita tidak merasa, kayak saya sebagai Gerindra lah hari ini tidak pernah merasakan hal itu, karena perintah Pak Prabowo sebagai ketua umum partai, udah kita fokus pemenangan. Tidak ada bicara tentang fokus nyerang ABCD, apalagi beliau menyampaikan Ganjar adalah merah putih. Lantas Mas Anies adalah merah putih. Sesama merah putih kita bicara tentang cita-cita kita ke depan. Itu udah penegasan. Tadi Anda maksudnya yang melakukan pengepungan itu sebenarnya bukan ditujukan kepada koalisinya Pak Prabowo, tapi kepada Pak Jokowi. Anda mau mengatakan begitu? Saya tidak insinuasinya? Tahu. Saya tidak tahu. Tapi jelas apa yang disampaikan Dedi kan nggak jelas itu ya. Tapi dia sudah langsung melakukan ofensif lah ya, ofensif yang nggak tahu ke siapa serangannya. Yang jelas Pak Prabowo tidak berkuasa. Pak Prabowo hanya di bawah kekuasaan Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi kan koalisi yang paling banyak adalah koalisinya Pak Prabowo, yang berpotensi bisa melakukan pengepungan adalah koalisi Pak Prabowo. Koalisi itu adalah cara. Semakin banyak koalisi berarti koalisi gemuk. Kan nggak salah. Jadi nggak merasa melakukan pengepungan. Namanya nggak ada yang dikepung, siapa yang mau dikepung. Gitu. Lantas ada cara-cara kotor, kemudian siapa yang melakukan cara-cara kotor, sampaikan aja. Mengacak-acak tadi kandang banteng dengan masang baliho. Aduh, masang baliho. Yang paling banyak baliho itu billboard bayar doang nggak susah. Kok dikepung nggak pada takut sama billboard sih? Tadi kayak Bu Mega sampaikan, tunduk dan takut pada rakyat, itu bahasa yang sangat ideologis. Itu keren kan? Sama apa yang disampaikan Pak Prabowo. Sudah semua kita bekerja untuk rakyat, sama-sama merah putih. Menangkan demokrasi, gitu dong. Jadi koalisinya Pak Prabowo tidak merasa tidak intrik, melakukan manuver politik praktis. Kenapa? Jadi koalisinya Pak Prabowo tidak merasa melakukan pengepungan dan juga manuver politik praktis. Soal koalisi kan itu hal yang lumrah dalam politik Indonesia, dalam politik demokrasi hal yang biasa. Lantas apa yang kalau ada yang merasa terkepung ya menurut saya cengeng aja sih. Oke, silakan Bang Dedi, bahwa sebenarnya insinuasinya ini ditujukan kepada Presiden Jokowi bukan kepada koalisinya Pak Prabowo. Pertama kan saya nggak ada bilang bahwa kubu mereka ngepung kita ya. Perasaan tadi kalau Anda putar tadi pernyataan saya jelas sekali kok. Anda kan memaksa saya tadi bawa apa baliho gimana ya. Ya bisa jadi itu salah satu, silakan gitu loh kalau saya ya. Jadi makanya saya bilang jangan ditarik-tarik ya. Ini kan kita politik di depan panggung ini kan nggak mungkin membeberkan A sampai Z ya. Jadi kita kan makanya saya bilang tadi itu untuk menyemangati kader kita. Nggak ada urusan sama yang lain. Bahwa ada fakta-fakta yang tidak mungkin kita sampaikan ke publik itu urusan kita. Ya, dan saya kira juga kami tidak ada menyebut partai lain, koalisi. Malah tadi saya bilang koalisinya ada tiga koalisi ini. Saya tidak merujuk pada koalisi manapun. Dan kalau dibilang itu ditujukan kepada Jokowi, ya saya menghargai semangat menyimpulkannya, tapi kesimpulannya salah gitu loh. Jadi saya mau ngomong apa? Kesimpulannya salah Bang Noel. Ya nggak apa-apa kalau dia bilang salah kesimpulannya, tapi kan insinuasi itu kan terasa. Yang berkuasa siapa hari ini? Ya kan kita bisa melihat siapa yang berkuasa hari ini. Apakah Gerindra berkuasa? Tidak. Gerindra itu hanya sebagai bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Kemudian ada koalisi besar, iya. Gitu. Kemudian ada 3 poros, iya. Nah, artinya kita kan mau ke depan itu menyehatkan demokrasi. Jangan coba melakukan serangan-serangan tanpa dasar lah. Udah semangatkan aja demokrasi seperti apa. Tadi apa yang disampaikan Bu Mega itu menarik sekali menurut saya. Itu komitmen beliau sebagai ibu ideologis Republik ini. Itu aja sudah. Saya mau ke Bang Ege dulu. Bang Ege, bagaimana kemudian Anda menganalisa pernyataan Ibu Mega yang merasa dikepung oleh manuver politik praktis? Ini ditujukan kepada siapa sih sebenarnya Bang Ege? Kepada koalisinya Pak Prabowo atau bagaimana? Nana, yang pertama saya bukan ahli kepung-mengepung sebetulnya. Tapi supaya langsung jujur. Tapi ini menjadi menarik karena biar bagaimanapun ini acara internal. Ya, bolehlah orang menyampaikan apapun buat membangkitkan semangat. Dua-dua setuju. Cuma tadi, ini loh, kan tadi disampaikan oleh Anda bahwa ini semuanya bagus. Ya, kan ada bagian kepung-mengepung tadi, kok itu Anda. Itu juga bagus kalau menurut Bang Noel kayaknya. Bagus juga. Enggak yang ngepung mau acara. Enggak, bukan. Tadi Noel barusan bilang. Semuanya dibilang bagus gitu. Kepung-ngepung bagus juga. Ya gini, dalam konteks politik elektoral sekali, hari ini kan kita pada semua lagi hobi-hobinya berkoalisi. Nah kemudian ada orang ingin berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan partainya untuk
menghadapi 2024 kan biasa aja. Jadi, hal yang Nana biasa. gini, saya coba tempatkan diri sebagai ibu ketua umum nih, jauh lah pasti ya, mencoba di tengah acara Rakernas internal partai. Siapakah yang mungkin mengepung? Yang pertama pengamat. Oh ini pengamat ya kan, mungkin ngasih komentar-komentar. Media. Iya media, lembaga survei. Wah dipasangkan dengan siapapun pasti kalah misal. Itu kan ngepung juga. Terus siapa lagi ya? Oh, mereka yang misalnya melontar. Broker-broker. Iya bisa. Tapi kan ini mengepung dengan melakukan manuver politik praktis. Manuver. Pengamat media enggak dong Apa ya? melakukan manuver politik praktis. Enggak politik praktis, tapi akibatnya terasa di wilayah politik gitu ya. Nah, terus bisa juga itu orang yang tadi memasang baliho kan bisa juga. Siapa yang masang baliho? Nggak tahu, kadang-kadang semua nggak pada paling banyak ngaku. soalnya di kandang banteng balionya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Terus sama-sama nggak ngaku, coba tanya sekarang. Ya kan, sama seperti lembaga survei, sama-sama ngaku juga siapa yang bayar. Kemarin saya di jalan di Jawa Barat, itu spanduknya Mas Ganjar banyak. Iya, betul. Nggak ngaruh. Nggak merasa terkepung. Biasa aja. Nggak merasa terkepung. Jawa Barat emang kandangnya Gerindra? Ya nggak juga, ini kandangnya demokrasi. Oke. Gitu, kita tidak Tapi mau bener, bicara Nana tentang bagus klaim-klaim dong. ini Gerindra, ini Di PDIP. tempat Nana kan nanya tadi, Iya, apakah bener. baliho? Ya udahlah biar dia senang, terserah lah mungkin salah maksudnya di kandang orang lain kok Anda masang banyak sekali gitu loh. Iya. Masang kira-kira dong misalnya. Iya, perasaan Nana. Lebih dari itu udah dianggap kepungan. Tapi sebetulnya poinnya kan bukan begitu. Apapun yang mau kita katakan, saya setuju tuh media mungkin tidak bisa ditaruh sebagai bagian apa namanya Tim pengepung. tim politik bahasa atau pengepung. Karena dia berusaha membaca lalu menghadirkan orang yang mungkin berbeda sisi lalu menerjemahkan. Misalnya seperti ini. Apakah kita keliru kalau menganggap ini mesra sekali gitu, ya kan? Turun tangga, terus kemudian pidatonya itu saling mendukung, tersusun indah loh Noel. Betul. Ibu ideologis 40 menit, lalu Pak sebagai calon presiden 18 menit, lalu Pak presidennya yang menguatkan itu ya di klimaksnya 11 menit lebih 7 detik. Semua dia akan apa yang disampaikan Bu Mega. Nyambung semua ya. Nah tentu kita akan bilang mesra. Tapi misalnya nih, Dad, sorry. Ketika misalnya kita lihat Pak Prabowo mesra naik mobil berdua sama Pak Jokowi ya kan? Kan kita bisa bilang juga kan? Wah ini mesra juga ini. Nah, waktu problemnya kan yang bilang mesra atau nggak mesra itu kan media ya. Karena Pengamat saya juga, bingung. pengamat. Karena misalnya contoh. Saya nggak ngadu loh, nggak apakah ada bilang enggak loh, bedanya? pengamat juga. Apakah ada bedanya rakernas sebelumnya ya dengan yang kemarin? Menurut saya nggak ada itu. Iya. Mereka jalan, ibu di apa namanya dipegangi tangan itu terjadi juga sebelum-sebelumnya. Nah terus kemudian saya malah herannya kenapa yang dibahas justru itu gitu ya. Nggak barangkali urutannya begini, tadi dibacakan survei sama Nana ya. 65% rakyat Indonesia tuh inginnya Pak Presiden Jokowi netral. itu netral. Tapi beberapa kali terlanjur bilang misalnya 2024 itu gilirannya Pak Prabowo loh, hehehe gitu ya. Nah, gitu misalnya. Terus jalan bersama, terus kemudian Gibran pernah kan, itu ada pendukungnya yang mengatakan mendukung Pak Prabowo. Nah dalam konteks ini kemarin kita lihat, ya, jadi sekaligus ini klarifikasi dari pengamat nih, bahwa kalau kita lihat serial itu, serial pertemuan Pak Jokowi dengan siapa, maka pertemuan pada Rakernas itu paling puncak, eksplisit dan dinyatakan, saya mau hati-hati kalimatnya, nggak ada kata kalau atau bila. Pak, ya kan itu saya. Itu yang soal Mas Ganjar nanti itu Oh, kita itu nanti ya, masuknya. nanti ya. Tapi saya ingin Anda menganalisa dulu apa yang disampaikan oleh Bu Mega nih soal kepungan dan manuver politik praktis. Enggak ada masalah, karena saya merasa itu adalah haknya Bu Mega ketika bertemu dan merasa juga bahwa memang ada kepungan itu. Kan saya bilang kepungannya bisa dari mana-mana kan. Tapi mungkin paling yang dirasakan oleh Bu Mega kepungannya dari koalisinya Pak Prabowo nggak? Oh, salah satunya. Boleh dong Noel salah satunya. Sebetulnya ada lagi nih kepungan lain, tapi dari kan mana? belum tentu juga semua bisa disampaikan. Kepungan dari menunggu keputusan MK misalnya. Nah, itu kepungan juga ya, kepungan politik bisa juga loh. Iya kan? Kepungan dari Projo. Kok lama bener enggak? Kok lama betul nggak keluar gitu kan misalnya loh. Belum tentu benar di hati mereka. Nah ini capeknya spekulasi dan interpretasi itu kan begitu. Begitu. Tapi kita harus memahami gini ya. Pak Jokowi itu kan Presiden Republik Indonesia. Dan realitanya ada 2 kandidat berasal dari kabinetnya. Kita bisa memahami bagaimana Pak Jokowi berada pada situasi yang kompleks. Menjaga political balance. Ya, supaya kabinetnya tetap bisa berjalan dengan baik hingga akhir pemerintahannya.
Dari kabinet. Jadi kalau dalam konteks dua. Caimin kabinetnya. Ya tiga. Enggak dong, satu dong. Oh iya. Menteri presiden doang. Ya. Kalau dari kabinet. Jadi kita harus memahami, saya begini. Kita harus memahami posisi sulit Pak Jokowi. Ya, ketika kemudian harus berperilaku atau merespon. Ya. Karena apa? Sebagai presiden, silakan cek rekam jejak saya. Dari tahun lalu kita selalu berkata, Pak Jokowi kita berharap netral. Menjamin pemilu yang luber dan jurdil. Jangan pernah ada instrumen kekuasaan dipakai dalam hal urusan kontestasi demokrasi. Itu sikap kita sejak awal. Hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu kan hubungan kepartaian. Ya. Dan di luar itu hubungan misalnya dalam konteks BRIN, dalam konteks BPIP dan sebagainya gitu. Lalu hubungan dengan Pak Prabowo itu sebagai Menhan, sebagai menteri. Posisi balancingnya? Iya. Loh, Pak Presiden ini kan harus menjaga soliditas kabinet satu, ya. Yang kedua tidak ada yang merasa anak emas atau itulah atau bukan anak emas misalnya. Ini kan menyangkut stabilitas negara ya. Gak nanggung-nanggung loh. Ini kalau sampai Pak Jokowi gagal menjaga balance of power, ya balance of opinion di situ. Tetapi kita melihat memang ada upaya framing yang begitu kuat, gitu ya. Untuk kemudian ditarik-tarik jadi soal dukung-mendukung. Framing itu dilakukan oleh siapa? Yang biar Tuhan yang menjawab lah. Enggak gitu dong. Kan Anda udah melontarkan bahwa ada framing yang dilakukan. Nah, Anda kan orang media, Anda kan bisa melihat bagaimana eksposur terhadap atau katakanlah apa namanya kapitalisasi dari setiap event. Itu dilakukan oleh timnya Pak Prabowo gitu, Anda mau mengatakan. Karena kan sama Mas Anies nggak mungkin. Ya itu kan kata Anda lah, saya nggak mau berpendapat di situ. Tapi sama. Dan kita juga menjaga wibawa Pak Jokowi. Kita menjaga wibawa Pak Jokowi dengan tidak pernah menarik-narik dia dengan urusan-urusan apa namanya kontestasi politik. Dan itu kita buktikan gitu loh. Kalau kita memang misalnya memanfaatkan nih, mungkin Ganjar kita suruh tiap minggu ketemu Pak Jokowi deh. Mau bicara apa kek, kan bisa saja toh. Tapi pertanyaan yang paling menarik juga, simple untuk Dedi adalah, pernah kesel nggak sama Pak Jokowi? Siapa? Kalau lihat Pak Jokowi lagi jalan sama siapa? Masa kader PDI Perjuangan kan kita sudah memahami tadi. Gini, kita tidak meragukan sedikit pun Pak Jokowi tidak akan melupakan akar dan rumahnya. Itu keyakinan kita. Kita percaya 100% tanpa diskon. Bahwa Pak Jokowi adalah manusia yang punya loyalitas. Manusia yang punya nilai-nilai. Dia pun hidup dalam sistem nilai yang kuat gitu loh. Jadi kalau kami meragukan Pak Jokowi dengan terbawa pada narasi orang lain, ya sorry lah, partainya udah terlalu tua untuk bisa digiring seperti itu. Bang Ege, ini kepercayaan dan peringatan nggak nih? Apa dua-dua? Oh, dua-duanya. Kepercayaan dan peringatan terhadap Presiden Jokowi? Enggak, kepercayaan sebetulnya lebih pada peringatan pada semua pihak. Ada juga hal-hal yang nggak bisa dinyatakan oleh pengamat. Ini salah satu bentuk pengepungan. Nggak, maksudnya gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa dinyatakan oleh orang dari partai, politisi. Ada juga hal-hal yang tidak bisa dinyatakan pengamat. Gitu loh. Terus apa nih? Ya, iya, jadi itu dua-duanya setuju. That's for you to find out. Jadi kepercayaan dan peringatan. Tapi kalau momen Rakernas kemarin, itu ajang konsolidasi menunjukkan soliditas antara Bu Mega dengan Pak Jokowi gak sih di tengah isu kemenangan? Ini saya harus luruskan. Saya tanya dulu dong. Saya jelaskan dulu sebelum dijawab. Saya mau bilang begini. Kenapa tiba-tiba Anda berkesimpulan bahwa ajang itu untuk mempertontonkan keakraban Pak Jokowi dengan Bu Mega? Sama sekali nggak kepikiran, Mbak. Itu kan kesimpulan Anda. Kenapa kita Rakernas ini memilih tema kedaulatan pangan? Pangan untuk rakyat. Hidup matinya sebuah bangsa itu ditentukan oleh pangan. Karena kita menghadapi masalah yang sangat mengerikan. Makanya begitu Pak Jokowi pidato, dia mengafirmasi semua yang disampaikan oleh Ibu Mega dan Pak Ganjar. Jadi pertanyaannya? Ya tadi. Ya itu tadi. Iya kan jawabannya saya karena boleh berbeda dengan Dedi, saya mengatakan iya. Karena selama ini saya melihat ada juga adegan-adegan kurang mesra yang berbeda cara lihatnya dengan Pak Dedi. Tapi saya selalu senang lihat orang lain bahagia. Jadi begitu ini kemarin kompak sedemikian rupa, ketika orang lain bilang ini mesra Pak Effendi, mesra banget. Mesra banget di tengah isu. Oh ya dulu kadang-kadang kan kita lihat. Kurang mesra. Ya enggak, belum terucapkan tapi sudah terasa, loh kok ini begini-begini. Padahal Bang Ege bisa merasakan ya? Iya, survei mengatakan 65%. Harus netral gitu kan tadi ya. Tapi kelihatannya kok agak belum netral gitu. Tapi yang kemarin, menurut saya
dalam konteks rakernas Partai Modern solid itu. Solid ya. Mesra dan Pak solid. Jokowi satu barisan. Pidato bersama juga dengan PDI Perjuangan. pendek, Iya. ada urutannya. Maksudnya apa tuh? Iya benar semuanya. Nggak banyak kan yang keluar dari teks kan? Iya. Anda banyak mengharapin keluar dari teks ya, jangan. Oke, saya mau ke Bang Panel. Bang Panel, relasi Presiden Jokowi dan Ibu Megawati kemarin kalau menurut Bang Ege itu solid sekali kemarin terlihat. Tapi di sisi lain relawan Projo justru bilang bahwa kami akan mendukung capres berinisial P lah. Berarti berseberangan dong dengan PDI Perjuangan, Bang Panel. Sebelum ke sana, kalau bicara loyalitas, kesetiaan seorang Pak Jokowi, saya pikir dilihatnya harus dilihat dari perspektif bernegara. Oke. Jadi kesetiaan itu lebih kepada tujuan kita bernegara, yaitu apa? Memakmurkan rakyat, memakmurkan negeri. Oke. Jadi kesetiaan itu tidak kerdil, kesetiaan itu tidak hanya kepada individu, deal-deal tertentu terhadap individu. Kesetiaan bukan itu. Jadi kesetiaan juga bukan hanya sekedar setia sama alat partai politik. Yang namanya partai politik itu alat perjuangan. Jadi dia harus setianya pada tujuan bernegara, yaitu memakmurkan rakyat. Saya pikir harus di sana. Oke, terus? Gitu. Nah yang kedua, masalah relasi ya. Hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega saya pikir hubungannya baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, saya pikir hubungannya adalah hubungan yang menghadirkan manfaat yang maksimal menurut saya buat PDIP. Tapi tidak memberikan manfaat maksimal terhadap Pak Jokowi gitu? Enggak, saya nggak ngomong itu. Enggak, manfaat yang apa? maksimal buat PDIP. Oke. Apa Ya. manfaat maksimalnya apa? Ya jelas dengan mendorong Pak Jokowi di 2014, mendorong Pak Jokowi di 2019, mendorong Pak Jokowi di Solo, mendorong Pak Jokowi di Jakarta. di DKI 2012, itu menghadirkan kemenangan, itu fakta Oke, yang manfaat di 2024 apa? itu fakta yang tidak bisa kita lupakan Oke. gitu loh. 2012 waktu itu kekuasaan dipegang Demokrat, Ya. didoronglah Pak Jokowi. Pak Jokowi ini didorong bukan semata-mata kepentingan Pak Jokowi, tapi lebih kepada kepentingan strategi taktik pemenangan PDIP pada saat itu dia harus menang. Didorong Pak Jokowi. Bukan sama-sama ya, bukan win solution ya, bukan simbiosis mutualisme ya. Calonnya juga banyak, ya Oke. hubungannya simbiosis mutualisme, Ya. saling menguntungkan. Tadi kan Anda katakan manfaatnya ke PDI Perjuangan, Iya, manfaatnya untuk Pak Jokowi karena juga ada banyak. narasi yang seakan-akan dihembuskan juga bahwa Pak Jokowi tidak tahu terima kasih lah, tidak loyal. Saya pikir nggak di sana. Ini harus dikasih lihat bahwa mendorong Pak Jokowi adalah bagian dari kebutuhan strategi taktik PDIP ya untuk memenangkan pertarungan baik di level pilkada maupun pilpres. Oke, untuk manfaatnya nanti di 2024? Mendorong katakanlah calon lain di 2004, 2019, faktanya kalah. Begitu mendorong Pak Jokowi 2014, 2019, juara satu PDIP. Oke. Gitu. Jadi manfaatnya di 2024 apa? Anda nggak menjawab nih. Manfaat apa? Iya, tadi kan Anda katakan bahwa hubungan antara PDI Nah, Perjuangan dengan Pak Jokowi itu banyak memberikan manfaat kepada PDI Perjuangan. Untuk 2024 apa manfaatnya? Gini Rifana. Jadi apabila ya relasi itu berubah menjelang 2024, ini tentu mengkhawatirkan bagi teman-teman di PDIP karena manfaat itu bisa bergeser ke yang lain. Anda melihat relasinya Gitu. berubah nggak? Sebagai relawan Projo, relawannya Pak Jokowi, Anda melihat relasinya itu mulai berubah nggak? Saya belum mau bicara itu dulu. Yang pasti kalau relasinya berubah, manfaat itu bisa bergeser. Itu faktanya. Oke. Saya pikir itu. Jadi tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya bahwa ketika menurut Bang Ege momen Rakernas kemarin menunjukkan soliditas antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, sementara relawannya Pak Jokowi akan mengumumkan capres dengan inisial P, artinya kemungkinan besar berbeda pilihan dong dengan partainya Pak Jokowi. Saya tidak tertarik bicara itu. Tapi yang pasti yang tadi mengenai pidato Bu Mega segala macam, kalau saya ngelihatnya itu hanya mantra-mantra yang dibutuhkan untuk menghadirkan sebuah sugesti bagi kebutuhan internal. PDIP menyemangati, itu pidato yang agitatif, yang dibutuhkan dalam forum internal. Itu biasa-biasa aja. Kalau kemudian ada show yang menampilkan bahwa itu menunjukkan apa namanya, kesetiaan, loyalitas, terus apa tadi, kemesraan, saya tidak tertarik berkomentar tentang itu. Kenapa? Anda kan relawannya Pak Jokowi bahwa Gitu loh. ini kan hubungannya sama-sama simbiosis mutualisme antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dan relawan. Pak Jokowi itu ketika dia datang kemanapun, dia akan bersikap yang sama.
terhadap tuan rumah, ya, ke partai apapun. Termasuk ke partainya sendiri? Cek, iya. Oke. Gitu loh. Karena dia Presiden Republik Indonesia, yang kita nggak bisa lupa juga. Ada termasuk ke partainya Pak Prabowo? Ada contohnya nggak di dunia, Nana? Orang dicalonkan oleh partai tertentu, misalnya sudah 2 periode, lalu dia mendukung kader dari partai lain misalnya. Oke. Belum ada sih ya? Enggak, saya lagi nyari-nyari. Oke. Saya belum ketemu sih, saya nyoba nyari juga Mas. Belum ketemu, tapi kan saya tadi, ingin mengomentari yang dibilang Bang Panel bilang bahwa Pak Jokowi bersikap sebagai kepala negara. Tadi kan Bang Deddy juga bilang Pak Jokowi harus menjaga balancing gitu. Gimana? Ya, saya kepikirannya gini loh. Ini sekarang kita sedang membedakan antara Pak Jokowi dengan relawan Jokowi. Iya. Nah, ini kan menarik nih. Pak Jokowi sampai saat ini belum nyata-nyata. Iya. Ya kan? Kalau yang di Rakernas sudah ya. Menyatakan kan, kalimatnya itu nanti mau dibahas ya, tapi artinya sudah nyata lah ke Ganjar. Tentu orang bilang wah di rumah sendiri karena sedang berbicara dengan. Tapi tadi dikatakan oleh relawan Pak Jokowi akan bersikap sama kepada siapapun yang menjadi tuan rumah di partai manapun. Apakah bersikap sama itu akan sampai dengan mendukung siapapun dimanapun? Oke. Nggak, maksud saya kalau nanti 14-15 ini panel baru ya rencananya kita lagi nunggu undangan nih. Ternyata Projo itu mendeklarasikan sesuatu dan rasanya sudah pastilah Pak Prabowo lah ya. Ya kan? Nggak tahu nih makanya. Enggak, undangan. Makanya tadi kan saya tanya relasinya gimana? Relasinya sekarang gimana antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan menurut relawan gimana? Berarti kan relawan menerjemahkan, karena relawan Jokowi loh Mas ini. Berarti relawan menerjemahkan apa dong dari Pak Jokowi ini? Bahwa ini ke Prabowo gitu. Kecuali dia diputus sama sekali. Kami relawan bebas misalnya. Tapi begitu dia relawan Jokowi, ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Jadi apapun yang diputuskan oleh relawan yang Projo itu adalah cerminan dari sikapnya Pak Jokowi? Menurut Projo. Oke, menurut Projo. Gimana dong? Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Kita akan bahas lebih dalam di segmen selanjutnya arah dukungan Presiden Jokowi. Apakah sama dengan relawannya atau sama dengan rumahnya PDI Perjuangan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Jadi Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. teks menaruh di mulut lah. Itu pointers biasanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Tapi kita akan putarkan terlebih dahulu ya pernyataan dari Presiden Jokowi saat pidato di Rakernas 4 PDI Perjuangan berikut ini. Kita dengarkan sama-sama. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Ya Bang Deddy, pernyataan Presiden tadi kalau menurut PDI Perjuangan semakin membuat pede bahwa ini memang sinyal dukungan Pak Jokowi kepada Ganjar Pranowo ya. Ini sinyal dukungan resmi nih. Dibilang sinyal,
gimana ya, menafsirkannya kan terserah kita masing-masing ya. Bagi kami dengan kehadiran Pak Jokowi saja pun sebenarnya sudah memuaskan hati. Ditambah lagi dengan berkata seperti itu. Nah dalam hal ini makanya saya ingin juga menanggapi tadi yang panel sampaikan. Kesetiaan seorang kepala negara atas mandat yang diberikan undang-undang dan konstitusi kepada dia tentu mencapai tujuan bernegara. Kesetiaan sebagai kader, personal bonding, personal history itu adalah melekat pada individu. Jadi kita harus bedakan. Ya. Karena bagaimanapun pemimpin itu lahir dari rahim partai politik. Ya, itu kan kita harus catat gitu. Jadi janganlah coba membuat split personality gitu loh. Karena itu nggak apple to apple. Nah soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan mengkonfirmasi bahwa PDI Perjuangan memang tidak semata-mata partai yang terjebak dalam persoalan politik kekuasaan. Tapi tetap relevan membicarakan hal-hal yang sangat vital bagi bangsa ini. Tapi yang tadi secara spesifik bilang saya membisikkan kepada Mas Ganjar kalau sudah dilantik nanti sebagai presiden, itu bukan penegasan ya dukungannya Presiden Jokowi kalau menurut PDI Perjuangan? Ya saya serahkan pada publik lah. Kalau bagi menurut kami, PDI Perjuangan gimana? Saya tidak mau berkomentar itu, ya. Lo kan penting itu endorsement-nya Pak Jokowi. Ya, kalau Anda berkata PDI Perjuangan, kita harus tanya DPP PDI Perjuangan, ya. Tetapi kalau bagi saya pribadi, tadi saya sudah katakan, Pak Jokowi hadir ke sana aja itu sudah menunjukkan hubungan yang baik. Ditambah dengan kata-kata seperti itu, semakin meyakinkan kami Pak Jokowi memang berada pada perahu yang sama. Itu tanggapan saya pribadi. Berada pada perahu yang sama, berarti mendukung Mas Ganjar. Bang Noel, artinya pernyataan Presiden Jokowi ini memupus persepsi bahwa Pak Jokowi selama ini bermain dua kaki dan salah satunya adalah mendukung Pak Prabowo. Saya nggak melihat ke sana ya. Kita bicara tentang tadi apa yang disampaikan Bung Panel bahwa kita nih berpolitik kan bicara tentang bagaimana bernegara, bagaimana soal keberpihakan, kerakyatan. Tadi apa yang disampaikan Bu Mega soal poin, kamu harus berpihak pada akarmu, yaitu rakyat. Bukan, ini kita dibahas pidatonya Pak Jokowi tadi yang secara spesifik membisikkan kepada Mas Ganjar itu memupus persepsi bahwa Pak Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo, tapi mendukungnya kader, sesama kadernya nih Mas Ganjar. Tadi kan disampaikan Bung Panel, Pak Jokowi di tempat di mana tuan rumah, dia akan menyampaikan hal yang sama. Nah saat itu, saat suasananya disampaikan di ruangannya PDIP, dia akan menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Anda meyakini kalau misalnya di dalam acara Rakernas Gerindra, beliau akan ngomong hal yang sama? Pasti. Dia sebagai pemimpin negara, dia harus mengambil posisi netralnya. Gak mungkin tidak. Kan kita menginginkan tadi apa yang di riset lembaga survei, 60% itu rakyat menginginkan Pak Jokowi itu netral. Gitu loh. Nah kemudian ada di acaranya PDIP, dia sebagai kader PDIP, dia akan menyampaikan subjektivitasnya, dukungannya. Tapi secara ketika keluar dari situ, dia harus kembali lagi posisi dirinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai presiden. Nah posisi dia harus tetap menjadi seorang yang netral. Nggak bisa dong, tadi kan Denny juga menyampaikan, jangan sampai nanti instrumen negara itu digunakan hanya untuk kekuasaan. Emang itu tidak baik, kita tidak menginginkan hal itu. Kita mau nanti 2024 nanti semua instrumen negara ini harus punya netralitas. Agar apa? Demokrasi kita berkualitas. Jangan sampai nanti bicara tentang terkait pas sudah kalah teriak-teriak, wah rezim ini rezim apa, rezim kita udah letih lah dengan hal itu. Tapi tadi Bang Deddy mengatakan bahwa dengan datangnya Pak Jokowi ke acara PDI Perjuangan berarti memang merasa Pak Jokowi sudah berada di perahu yang sama, satu barisan. Ya karena itu memang pada posisinya di PDIP, memang itu logis dan wajib. Nggak mungkin saya misalnya di rumah saya. Ya berada di perahu yang sama kan berarti mendukung kader capresnya sama. Nggak apa-apa, itu kan saja. Yang nyampaikan Pak Jokowi sebagai kader PDIP kapasitasnya, bukan sebagai presiden kan. Itu kapasitasnya sebagai kader PDIP pasti itu yang disampaikan. Tapi ketika keluar dari arena itu, dia akan menyampaikan dia sebagai presiden. Beda dong kapasitasnya. Harus kita bisa bedakan antara dua itu. Jadi sebagai presiden dukungannya bisa berbeda, sebagai kader partai dukungannya bisa berbeda. Enggak begitu maksudnya. Ketika dia memposisikan sebagai kader PDIP, dia akan menyampaikan hal itu kepada PDIP. Langsung nyambung ya, ini agak sulit, terutama saya mau bilang hati-hati. Di sini nggak ada kata kalau atau kata bila. Jadi di beberapa stasiun televisi saya lihat itu ada yang menggunakan kata kalau atau bila. Enggak, di sini langsung, Pak nanti habis dilantik, jadi nggak ada kalau, nggak ada bila. Ini konkret, Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Itu menurut Bang Ege apa? Enggak, maksud saya gini,
bisa saja mereka ini. Kalau pengamat kan memperhatikan serial. Kemarin itu kita berhenti di Rakernas PDIP kan, belum ada lagi kan ini kan, belum ada lagi kan. Ya berhentinya di kata Pak Ganjar, maksudnya sebagai calon presiden. Disebutkan kan lebih setuju lagi dengan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Artinya kalau betul tadi ini apa yang disampaikan oleh Noel, berarti kita menunggu nih Noel. Cobalah bikin sebuah acara di mana nanti Pak Jokowi bilang ke Pak Prabowo, Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan udara misalnya. Nah iya kan? Enggak, maksud saya supaya ini cara-cara pengempungan. Enggak, bukan. Maksud saya ini untuk menjadi perbandingan ya. Kalimatnya mungkin nggak usah persis seperti ini, tapi maksud saya nggak ada kata bila dan kalau, sehingga ini adalah sebuah pembayangan kalau menurut saya. Ada pelantikan tuh di 20 Oktober 2024. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Noel ini dan mungkin tadi baru tanggal 14 atau 15 setelah menyerap energinya Pak Jokowi kan, itu rakyat bilang harus netral 65%. Nah tentunya dengan asumsinya Noel, nanti Pak Jokowi akan bilang begitu kepada Pak Prabowo di salah satu tempat. Misalnya di pusat pertahanan lah. Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan udara. Nah kalau itu ada, saya mulai bilang, oh iya benar, ternyata ini bukan eksklusif. Ini kata-katanya sama atau bahkan lebih tajam ke situ. Cuma kalau bicara pada Rakernas ini, ya ini yang paling tajam. Di antara semua pernyataan sebelumnya ini yang paling eksklusif karena nggak ada kata bila, nggak ada kata kalau. Pak nanti habis dilantik, kan berarti Bapak ini yang dilantik karena katanya kan semua yang dinyatakan oleh Ibu Mega itu setuju dan lebih setuju lagi dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden itu loh. Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Jadi harus berusaha Noel. Ada kalimat Pak Prabowo, nanti habis dilantik, langsung masuk ke kedaulatan udara. Bang Ege, menurut Anda Pak Jokowi secara sadar tidak menggunakan kata kalau dan bila ya? Memang message-nya memang pengen seperti itu? Karena berasal dari bisik-bisik. Artinya bisik-bisik dulu, baru diulangi di depan. Berarti itu sengaja ingin disampaikan menurut Anda? Iya, tapi nggak tahu apa yang dibisikin ke relawan Jokowi Projo ini. Apa yang dibisikkan ke sana kan saya nggak tahu juga. Bagian dari keseimbangan. Nggak, untuk tanggal 14-15 siapa tahu yang dibisikin beda juga gitu. Oke, Bang Panel, apakah kemudian relawan Projo melihat seperti yang disampaikan oleh Bang Ege tadi bahwa ini memang sikap yang paling final dari Presiden Jokowi? Artinya beliau mendukung Mas Ganjar. Bukan final sampai 25 ya? Iya, tapi yang kemarin. Sampai hari ini kita bicara. Belum ada perbandingan nih. Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan. Gimana Bang Panel? Ya saya nggak berhak menilai pandangan Bang Egy. Silakan aja. Enggak, tapi dari pernyataan Presiden tadi. Silakan. Enggak ya, menurut relawan Pak Jokowi gimana ngelihat kemarin pidatonya beliau? Pak itu kan pandangan Bang Egy. Kalau saya disuruh menilai pandangan Bang Egy kan nggak pada tempatnya juga. Apa-apa sah-sah aja pandangan Bang Egy. Iya. Gitu. Jadi menurut pandangan Anda dari pidatonya Pak Jokowi itu seperti apa? Tanpa kita mendengarkan pernyataannya Bang Egy tadi. Ya. Menurut Anda tafsirannya gimana? Sebagai relawan Pak Jokowi. Pidatonya bagus. Enggak, pernyataan tadi bahwa Pak kalau sudah dilantik nanti langsung masuk ke kedaulatan pangan. Bagus, pidatonya bagus. Sikap Pak Jokowi tadi akan dibawa ke Rakernas Projo nggak? Apa urusannya? Dengan menyampaikan itu tadi. Kan pertanyaannya bagaimana pidato Pak Jokowi? Pidato Pak Jokowi bagus. Bagus itu apa? Ya bagus, masa menurut menurut relawan Projo, pidato Pak Jokowi itu menunjukkan dukungan nggak? Itu tadi yang menilai Bang Effendi. Ya, saya tanya ke Anda makanya. Itu menunjukkan dukungan nggak Bang? Makanya saya bilang pidatonya bagus. Pandangan Bang Egy saya nggak mau nilai. Itu. Yang pertanyaan kita adalah apakah ada bisikan lain? Caranya Bang Egy jadinya. Enggak, bukan. Ke arah relawan yang akan menjadi bahan deklarasi 14 dan 15 itu loh. Kan tadi udah saya sampaikan di luar forum. Pak Jokowi pasti bersikap seperti itu di acara siapapun. Jadi nanti Anda meyakini bahwa di acara Projo Pak Jokowi juga akan mengatakan hal yang sama terhadap Pak Prabowo? Belum kejadian, kita lihat aja nanti. Belum kejadian. Tapi sampai detik ini berdasarkan pidato yang kemarin, relawan Projo meyakini bahwa Pak Jokowi belum punya sikap final. Pidatonya bagus, penilaian saya. Nggak mau dijawab sama relawan Projo. Tapi saya mau respon yang disampaikan Bang Deddy bahwa yang saya sampaikan itu yang Pak Soekarno sampaikan, bukan saya itu. Bahwa kita harus setuju pada kita harus setia pada bahwa kita harus setia pada tujuan kemerdekaan. Partai politik hanyalah alat. Gitu.
Sebagai presiden memang harus begitu. Iya. Jangankan beliau, saya pun Gitu. sebagai anggota DPR pasti Itu Pak untuk Soekarno kepentingan rakyat. bilang. Tapi Bukan Panel Barus. ingat juga undang-undang, konstitusi, dan bagaimana sejarah berdirinya partai politik. Iya. Kan gitu. Partai politik ini Bu Mega adalah juga rakyat menyampaikan, yang partai adalah mengorganisir diri. Ya toh? Dan partai politik diberi mandat oleh konstitusi untuk merekrut para pemimpin. Betul. Untuk berkontestasi dalam pemilu yang demokratis. Nah, jadi jangan dibentur-benturkan nih. Karena itu adalah dua ranah yang berbeda. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang harus menjadi milik semua. Dengan beliau sebagai seorang kader yang lahir, dibesarkan oleh partainya, itu urusan yang berbeda. Walaupun melekat pada satu individu, tetapi ada ranah-ranahnya. Gitu loh. Jadi Pak Jokowi bisa sampai ke titik ini adalah berkat alat tadi ya, partai politik ya. Loh, Karena kan tiketnya dari partai politik berdasarkan undang-undang. itu yang mau saya bilang. Kan nggak bisa orang nyalon presiden tanpa partai politik, betul tidak? Ya, tapi Dan dia lahir, ntar dong, tadi kau ngomong nggak dipotong. siap. Sorry. Jadi yang namanya pemimpin itu lahir dari partai politik. Ya. Dan partai politik itu adalah rakyat, bukan kerumunan, bukan gerombolan. Relawan? Bukan, ya relawan saya nggak mau komentar lah. Ya, itu sah by undang-undang gitu loh. Ya. Dan dalam sejarah Republik kita ini, yang namanya PNI itu didirikan 1927. 1917 itu Syarikat Islam. Oke. Ya, jadi nggak usah mempertentangkan partai dengan negara, dengan leader. Oke. Karena memang itu satu tarikan nafas sejarah. Jadi Rakernas Projo akan seperti apa? Karena kan nggak bisa kesimpulan nih dari Rifana merekomendasikan. kurang satu, bahwa pencapaian Pak Jokowi sejauh ini karena partai politik dan pencapaian PDIP sampai bisa menang 2 kali itu juga karena Pak Jokowi. Karena tadi Kesimpulannya makanya saya kurang. bilang ini simbiosis Kalau itu mutualisme. kalau itu kita Itu mari bicara simbiosis datang. mutualisme, tadi Bukan, saya itu udah kan sampaikan. aneh gitu loh. Ini kan seolah-olah mempertentangkan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Enggak mempertentangkan Oh iya dong. Interplay, namanya interplay. Interplay, Iya, iya. betul. Saya kira tadi sudah jelas. Namanya interplay. pemimpin itu dilahirkan oleh partai politik. Tentu partai politik memberi manfaat untuk memenangkan calon. Calon memberikan manfaat, namanya kotel efek. Ya toh, bagi calon yang diperjuangkan. Masalahnya apa di situ? Oke, silakan Bang Panel. Udah, nggak apa-apa. Oke, jadi Rakernas Projo nanti akan seperti apa? Rakernas Projo itu tanggal ini yang saya 14, tunggu, 14, 15 Oktober. Insya Allah Pak Jokowi hadir di sana, memberikan pidato arahan, karena Pak Jokowi pasti kita undang sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Dan Projo tidak mungkin ada kalau tidak ada Pak Jokowi. Oke. Gitu. 14 ini pelaksanaannya di Indonesia Arena, kurang GBK, lebih ya? jam 14.00, Indonesia Arena GBK. Itu akan dihadiri 20 sampai 21 ribu ya, kader Projo dan simpatisan dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, kita akan dengar dulu pidato arahan dari Ketua Dewan Pembina seperti apa, karena itu jadi penting untuk kita mengambil langkah-langkah strategis dalam sidang-sidang Rakernas di hari berikutnya. Oke. Untuk 2 hari kita ya? putuskan kemudian. Oke, Jadi jadi 14-15. 2 hari ya? Iya. Jadi kalau misalnya nanti di pidatonya itu Pak Jokowi tidak kunjung juga memberikan arahan bagaimana? Ya kita nggak bisa berandai-andai. Ya. Anda meyakini ya, Kita- Projo meyakini bahwa di situ Pak Jokowi akan menunjukkan Kita sikap tidak politik bisa berandai-andai. finalnya. Kalau pakai kalau ada 1000 kalau nanti. Kita berangkat dari pengalaman Rakernas 5 di Borobudur. Ketika dia bilang Projo turun ke rakyat, dengar aspirasi rakyat. Ya kita terjemahkan itu, kita laksanakan musrah waktu itu. Untuk mendengar aspirasi rakyat. Ya ini kan menjelang berapa hari menjelang pendaftaran nih, Iya, maksud tinggal saya kalau 4 hari lagi. Kalau berkaca dari Rakernas Jadi Anda 5, meyakini, Projo meyakini Ntar bahwa dulu, kalau berkaca dari Rakernas 5, ya seperti itu. Rakernas 6 seperti apa, ya kita lihat nanti. Nggak bisa di kalau besok kalau nggak ada arahan, ya nggak bisa. Oke, Gitu loh. oke. Nah, maksudnya Rakernas ini akan menyampaikan apa yang diperintahkan pada Rakernas sebelumnya. Turun itu kan lagi. ada musrah-musrah itu kan? Itu udah selesai. Kan Rifana Musrah-musrah itu. Rifana tadi bilang kalau di Rakernas 6 besok dalam pidato arahan tidak ada arahan bagaimana? Saya bilang itu nggak bisa kalau-kalau. Kalau mau mengacu, Yang melihat bukan kalau itu kan hasil mendengar suara rakyat. itu udah beres. Udah beres ya? Arahan Pak Jokowi di Rakernas 5 adalah dengar aspirasi rakyat. Masa- Kita Oke. bikin mekanismenya musrah, itu udah kita jalanin. Siapa presiden, Rakernas siapa 6, wakil Rakernas presiden, 6, gitu kan? arahannya apa? Nanti kita eksekusi juga.
Gitu loh. Oke. Gitu. Oke, ini soalnya relawan Projo belum mau terbuka, tapi saya akan sampaikan ya, saya akan putarkan ini pernyataan resmi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati soal duet Prabowo Ganjar. Kita dengarkan. Loh saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini. Oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak kalau di Oke, Bang Panel, ini kan wacana duet Prabowo Ganjar artinya sudah tertutup ya, Bang Panel ya. Karena Bu Mega tadi sudah mengatakan itu tidak mungkin terjadi ya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa capres yang akan diusung Projo inisialnya P dan cawapresnya inisial G itu bukan Ganjar karena udah nggak mungkin, ini maksudnya Gibran. Ya tunggu aja rakernasnya nanti, nggak sabar amat. Enggak, Gitu. jadi keputusan Rakernas Projo ini akan dipengaruhi oleh keputusan MK juga? Nanti dilihat aja habis rakernas, nanti diumumkan kok. Projo kesusu, Kan Mbak. saya diundang ke sini bukan untuk mengumumkan hasil rakernasnya apa. Oke, tapi inisial Gitu loh. G itu maksudnya kandidatnya salah satunya Mas Iya Gibran. nggak surprise dong kalau semua kita kasih di sini. Tunggu ntar 14-15 tinggal berapa hari lagi Rifana. Tapi kan Anda bilang ya, capresnya inisial P, cawapresnya inisial G. Iya. Yang jelas bukan Ganjar ya. Itu Anda yang nyimpulin. Loh kan udah nggak mungkin Ya kata Bu silakan Mega. aja itu juga kesimpulan Rifana. Yang nggak mungkin itu Saya kan Ganjar tidak sama mau Ghazali mengomentari bilang. apa yang disampaikan Bu Mega. Saya nggak punya porsi untuk mengomentari Ibu Mega. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, kalau duet Prabowo Ganjar ini sudah nggak mungkin, maksudnya duet Prabowo Gibran yang akan didorong begitu? Saya juga belum dapat informasi itu tuh. Setahu saya Prabowo tuh kan dia punya hak untuk menentukan karena yang menentukan wapresnya kan koalisi. Oh koalisi. Iya, bukan relawan. Kalau soal harapan sih, harapan saya nanti Pak Prabowo bisa dengan Pak Ghazali, wapresnya atau Deddy Sitorus. G juga. Enggak, ini serius nih. Relawan berharapnya kalau misalnya sama Mas Gibran, iya nggak? Kenapa? Dia yang nggak Relawan mungkin. berharap nggak? Kita sih berharap dengan siapapun lah ya. Yang jelas gini, ini berkait dengan 2024 kan selain mencari pemimpin, ini kan sudah ada presidennya, tinggal nyari wapres. Wapresnya ya dua lah syaratnya. Pertama punya dampak elektoral udah pasti itu. Kedua elektabilitas itu penting. Nah kita berharap nanti kalau seandainya ada anak muda, atas ada perempuan, kalau perempuannya itu kan kemarin sudah disampaikan Pak Hasim ya, Bu Kofifa, kemudian ada anak mudanya, apalagi disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Pak Hasim juga Prabowo bilang itu maksudnya Mas Gibran, anak muda. ingin menyediakan namanya jembatan emas untuk kaum muda. Itu komitmen Pak Prabowo. Biarkan saya memberi ruang untuk kepemimpinan kaum muda nanti. Nah artinya dia sangat membuka peluang untuk anak muda memimpin. Entah itu siapa namanya, entah itu Mas Gibran, entah itu anak saya, entah anaknya Tapi Rifana. sudah disebut oleh adiknya Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyadikusumo, bahwa anak muda yang dimaksud itu maksudnya Mas Gibran. Iya Kak, itu kan apa? Itu kan Pak sudah Hasim. disebut Itu sama Yang Pak bukan Hasim. harapan, bukan Harapannya Pak hasil Hasim sama nggak keputusan. sama harapan Anda? Ya harapan semua juga punya harapan yang sama Oke, mungkin. oke. Kalau harapan ya kan harapan bukan keputusan, gitu loh. Keputusan tetap nanti dia koalisi, bukan di kita. Oke, saya akan putarkan ya pernyataan dari putra Presiden Jokowi, Mas Gibran, soal banyaknya tawaran cawapres yang masuk. Tawaran itu banyak, tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ikut. Ini clear tadi ya, Mas Gibran mengatakan tawaran sebagai cawapres itu banyak, termasuk dari kompetitor, dari lawan. Itu berarti dari Pak Prabowo kan nggak mungkin dari Mas Anies Bisa sama Muhaimin. juga sebelum Anies sama Muhaimin deklarasi itu masih bisa. Ya,
Tapi kan ini ngomongnya baru. Enggak, bukan. Dia menceritakan yang terjadi di masa lalu. Iya, itu tafsirannya Bang Ege. Iya, enggak, artinya saya mau memastikan, saya tuh harus hati-hati mau memastikan bahwa ini karena banyak, berarti tidak satu. Oke. Ya kan? Tidak datang hanya dari satu. Karena kan Mas Hasto juga udah bilang mempertimbangkan Mas Gibran jadi cawapresnya Mas Ganjar. Tapi kan tadi dibilang secara spesifik oleh Mas Gibran bahwa tawaran dari kompetitor. Kalau maksudnya gini, ada. kalau mau lebih tegas, sebelum Anies Caimin mendeklarasikan diri, bisa juga dari kubu-kubu lainnya. Oke. Pernah nggak ada tawaran terhadap Mas Gibran? Karena saya fokusnya memenangkan Pak Prabowo, fokusnya di Prabowo. Saya nggak fokus di wapresnya. Saya fokus di presidennya buat Prabowo menang. Oke, Bang Soal Panel. wapres saya nggak ngerti saya. Ini ada tawaran nggak? Bahkan dari relawannya Pak Jokowi menawarkan nggak ke Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Karena tadi disampaikan loh Mas Gibran langsung. Mbak Rifana ini kayak khawatir juga kalau Mas Gibran jadi wapresnya Pak Prabowo saya lihat. Kayaknya agak khawatir Mbak Rifana nih. Enggak. Ini nggak ada kaitannya dengan saya karena batas usianya berdasarkan undang-undang tidak memenuhi. Ya udah kita tunggu Nggak, pertanyaan aja saya putusan ada MK. nggak? Pertanyaan saya ada nggak tawaran dari relawan Projo kepada Mas Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo? Kan udah saya bahas di political show sebelumnya bahwa konverda Projo yang dilaksanakan di 13 provinsi ya itu sudah 7, sorry. Oh, 7 DPD ya, 7 yang DPD Projo. mengusulkan Mas Gibran sambil menunggu putusan MK. 7 dari 13 ya? Oke, 7 dari 13 DPD. Besok masih ada konverda satu lagi tanggal 7. Jadi saat di ini Jawa yang Timur. paling unggul dari konverdanya Projo dari daerah-daerah adalah Mas Gibran. Cuma maksudnya pertanyaan tadi kan pernah disampaikan belum? Pernah disampaikan nggak tapi? Belum ya. Hasil konverdanya ini pernah nggak disampaikan ke Mas Gibran? Kalau yang sudah pernah nyampaikan itu saya dengar itu PBB justru. Betul ya? Enggak, Mas Gibran pasti lihat kan baca kan kita umumkan di setiap konverda ada beritanya di mana-mana. Jadi belum ada. Enggak ada, ini bukan informasi yang tertutup. Berarti ini menyampaikan terbuka. secara tidak langsung maksudnya. Mas Sudah Gibran disampaikan membaca berarti. melalui media. Ya, Yang menyampaikan langsung tuh kalau saya nggak keliru PBB kan. Ya. Menyampaikan bahwa ada 2 cawapres, satunya Pak Yusril dan dia. Oke, Bang Deddy kalau melihat ini tadi pengakuan dari Mas Gibran ya bahwa ada tawaran sebagai cawapres baik dari kompetitor begitu. Bagaimana kemudian PDIP melihat ini? Saya melihat kalimat terakhir dari Gibran. Saya akan ikut apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum. That's it. Itu kader paripurna. Oke, berarti artinya apapun yang nggak diartikan itu, lagi, udah jelas sikapnya. Kalau misalnya Ibu Ketua Umum bilang tidak boleh, Mas Gibran nggak akan maju. Kalau lihat statementnya kan tadi jelas dia bilang. Meskipun, saya akan ikut meskipun apapun ada putusan yang... MK sebagai game changer? Tanya Gibran dong kalau pertanyaan Tetap seperti tegak lurus Ibu Ketua Umum ya. Kalau saya kan menafsir apa yang dipidatokan oleh Mas Gibran tadi. Bahwa saya akan ikut apapun arahan Ketua Umum. That's it. Itu komplit ya waktu direkam sudah selesai? Ya, Enggak, udah. takutnya saya akan Enggak, ikut itu udah arahan komplit. Ibu, kecuali ada putusan MK. Enggak, itu udah komplit. Enggak, udah komplit ya? Udah. Enggak, saya mau memastikan aja. Enggak, itu udah komplit Bang Ege. Jadi Udah kalau komplit menurut ya? Bang Ege, putusan MK ini bisa menjadi game changer sikapnya Pak Jokowi nggak di Pilpres 2024 soal batas usia capres-cawapres yang mungkin bisa memberikan karpet ataupun tiket kepada Mas Gibran? Kalau saya percaya juga apa yang disampaikan Noel dan panel Barus itu dalam konteks Pak Jokowi tidak akan berbicara langsung. Ya, pasti nggak akan berbicara langsung. Kalau misalnya pun oke, karena kan kadang-kadang mengatakan ini kan anak-anak sudah dewasa, kartu keluarga juga udah beda, misalnya itu memang nggak bisa gitu ya. Tapi pada sisi lain yang saya bayangkan tuh nanti gini nih. Katakanlah kalau bayangan saya salah, wah terlalu nih pengamat ngayal-ngayal misalnya. Keluar putusan MK pada saat terakhir. Lalu masing-masing partai dalam koalisi Indonesia Maju ini bilang harus Erlangga, harus Erick Thohir, terus harus Yusril gitu ya. Nggak Kalau ketemu ada titiknya. nggak ketemu, terus mereka bilang Ya udah. satu-satunya yang bisa mempersatukan Adalah Mas Gibran. ya, kalau MK memutuskan. Nah Oke. itu kembali ke Gibran. Artinya Which koalisi is yang tadi sudah ngomong dia. Ya. Kecuali dia Ikut perintah. tidak bisa kita pegang omongannya kan gitu. Iya. Nggak, makanya tadi kecuali rekaman tuh nggak utuh. Nggak, itu udah utuh. Udah Bang utuh ya. Ege. Jadi nggak ada Iya. kecuali ada putusan MK nggak ada Jadi ya. putusan MK akan menjadi game changer ya menurut Bang Kalau Ege? saya masih beranggapan demikian. Oke. Ya, karena artinya begini, bisa jadi itu buntu. Buntu loh. Iya, Hanya karena kalau masing-masing ada Golkar, PAN, iya. ingin ya PBB, Demokrat Iya, pengen. kalau enggak kami dong. Kenapa bukan Erick Thohir kata PAN? Kenapa bukan Erlangga? Kenapa bukan Yusril mungkin enggak terlalu ya, tapi dua ini misalnya. Karena hasil surveinya Denny JA itu enggak pengaruh loh. Kalau ditaruh dengan Erlangga, ditaruh dengan Sama aja. Erick Thohir itu tetap 38,5
sampai Nggak ada 39,3. dampak elektabilitas Iya. elektoral Oke. nggak ada ya. Jadi sekali lagi yang bisa menjadi masing-masing game bisa changer. ngotot. Oke. Bahkan Erlangga Hartarto sekarang bisa ngotot. Lihat surveinya di MIJA. Wow. Tapi kalau saya melihat ya pernyataan Mas Gibran tadi, Final dan keputusan binding. MK tidak akan menjadi game changer. Oke. Itu pernyataan seorang yang punya prinsip. Oke. Oke. Itu kita harus pegang. Waktu yang akan membuktikan nih Bang Deddy. Yes. Ya, waktu yang akan Iya, membuktikan. jadi bukan MK yang menentukan, waktu yang akan membuktikan. Oke, oke. Setelah ini kita akan mendengarkan teman-teman mahasiswa ya, apa kemudian pendapat mereka tentang relasi Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan dan arah dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Teman-teman silahkan Tegar dan juga Rehan, siapa duluan yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat? Langsung, straight to the point. Silakan Tegar dulu apa Rehan? Oke. Tegar, malam Mbak, silakan. dengeran suaranya? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ya. Pertama saya punya pengantar, saya mengikuti lama lah soal PDIP gitu. Bahwa PDIP punya satu sejarah yang luar biasa gitu dalam kemudian meruntuhkan rejim oligarki, rejim otoriter Soeharto pada masanya. Kemudian saya lihat kemari-kemari gitu perkembangannya justru malah PDIP terjebak dalam lingkaran oligarki. Jadi penyampaian dari tadi yang disampaikan sama Bang Deddy ya soal ibu ideologis gitu. Saya rasa justru itu perlu dipertanyakan gitu. Ideologisnya seperti apa? Gitu. Di tengah memang banyak kebijakan selama 10 tahun ya, 2 periode Jokowi banyak kemudian menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. Justru saya melihat perdebatan-perdebatan ini malah meruncing pada posisi politik oligarki gitu, bukan politik yang memang nyata-nyatanya bisa membangkitkan semangat hidup rakyat gitu. Oke. Nah, kemudian menuju momentum konsolidasi 2024 ini, saya rasa ini bukan momentum rakyat, tapi momentum para oligarki memenangkan situasi elektoral. Nah, pertanyaan saya sederhana, Mbak. Apa yang meyakinkan kami mahasiswa bahwa pemimpin yang lagi diperdebatkan, calon pemimpin yang sedang diperdebatkan dalam forum ini, apakah dia bukan lahir dari rahim oligarki, atau memang dia benar-benar lahir dari rahim oligarki. Nah mungkin itu Mbak. Ya terima kasih. Satu lagi. Rehan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Selamat malam. Izin saya ingin menyampaikan pengantar juga bahwa pada saat podium Rakernas keempat PDIP, Ibu Mega menyampaikan yang mengutip, selama ini kita menyatu dengan rakyat gitu loh. Dari beberapa teman-teman atau sekeliling rakyat atau masyarakat yang kita temui bahwa pernyataan tersebut masih kontradiktif dari yang disampaikan dari Ibu Mega, bahwa tokoh-tokoh PDIP itu cenderung lebih ke orang-orang yang lebih dekat gitu loh. Nah, pertanyaannya ini selain sebagai usaha menyemangati kader yang divalidasi oleh Pak Jokowi dan dideklarasikan oleh Ibu Mega, apakah pamer loyalitas itu bagian dari usaha pembangunan kepercayaan di mata masyarakat hingga saat ini? Sekian dari saya. Oke, baik. Silakan Bang Deddy. Pertama Rehan tadi yang ngomong ibu ideologis itu Noel ya, bukan saya. Jadi pertama Anda mengatakan oligarki. Coba Anda cek. Kementerian yang dipimpin oleh kader-kader PDI Perjuangan itu kementerian apa? Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial. Di mana ada oligarki di situ? Apakah Anda pernah melihat atau mendengar kader PDI Perjuangan bermain-main dengan investasi besar-besaran, proyek besar-besaran? Oligarki mana yang Anda sebutkan bahwa PDI Perjuangan bermain oligarki atau bersekutu dengan oligarki? Silakan Anda tunjukkan, ya. Dan kami juga dalam berbagai kesempatan menunjukkan ketidaksetujuan dalam banyak hal. Seperti Rakernas kemarin, Ibu Mega secara jelas menentang impor pangan, impor gandum dan sebagainya. Bicara tentang kedaulatan pangan. Jadi oligarki mana? Cek dong siapa yang impor beras, yang beruntung dari impor beras, impor daging, segala macam. Apakah ada PDI Perjuangan? Tuh, itu yang pertama. Kedua soal Rakernas menjadi ajang pamer konsolidasi. Untuk kan tidak pernah PDI Perjuangan mengglorifikasi. Kemarin kunjungan Pak Jokowi ke sana. Yang mempertanyakan, mengglorifikasi itu kan pengamat dan media. Apakah ada statement PDI Perjuangan yang mengglorifikasi? Saya kira tidak ada. Kita berjalan normal karena sebelumnya, Rakernas sebelumnya, Rakernas 3, 2 sama. Ibu Mega berjalan dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Nah lalu Anda bilang PDI Perjuangan tidak dekat dengan rakyat. Sekarang semua survei menunjukkan PDI Perjuangan tertinggi dan konsisten. Itu kalau tidak didukung, tidak dekat dengan rakyat, apa mungkin? Ya, PDI Perjuangan bisa memenangkan banyak sekali jabatan-jabatan kepala daerah. Apakah itu bukan bukti bonding dengan rakyat? Nah ini mari kita sebagai mahasiswa berpikirnya coba ini deh, lebih berjarak gitu. Supaya menilainya itu tidak hanya dengan secara kesimpulannya tidak secara tidak mendalam gitu. Baik, saya mau ke Bang Noel. Closing statement Bang Noel, apakah kemudian dari relawan Prabowo Mania 08 masih meyakini Pak Jokowi sikapnya belum final? Ya, sampai detik ini kami melihatnya Pak Jokowi tidak final dalam menyikapi dukungan untuk 2024. Karena kapasitas beliau sebagai presiden, ya tadi harapan publik lah ya, 65% itu bahwa semoga Pak Presiden itu netral. Dengan sikapnya netral beliau ini menunjukkan ke depan ini pemilu ke depan lebih kondusif lah. Itu harapan kita semua. Saya yakin itu menjadi harapan kita bersama. Jadi relawannya Pak Prabowo tidak berharap juga bahwa Pak Jokowi menunjukkan endorsementnya kepada Pak Prabowo ya? Soal endorsement kan Pak Prabowo juga udah punya nilai lah di mata publik. Tak usah di-endorse lah. Dia juga punya nilai, punya value. Dan dia juga punya gagasan apa yang sudah diperjuangkan. Itulah yang nanti akan menjadi pilihan rakyat kok apa yang diperjuangkan Pak Prabowo. Oke, Bang Panel dengan tadi hasil survei menyatakan bahwa 66% masyarakat menginginkan bahwa Pak Jokowi netral, apakah kemudian relawan Projo masih tetap akan bergantung pada keputusan politiknya Pak Jokowi di Pilpres 2024? Ya, kami berharap melalui pemilu besok, pemilu dapat menghasilkan kepemimpinan yang dicintai rakyat sehingga bisa menghasilkan pemerintahan yang kuat. Projo akan Rakernas 14-15 Oktober, itu harus dimaknai menjadi bagian sumbangsi Projo dalam memberikan pikiran, pandangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Yang ketiga, kita berharap pemilu 2024 pemilu yang damai, yang sejuk, yang tidak ada friksi, yang tidak ada hoak, yang tidak ada polarisasi. Ya, saya pikir itu. Dan Indonesia ini negara yang besar, tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja, dia harus dikelola. Jadi Projo masih tetap berharap? Dia harus dikelola oleh banyak pihak, oleh semua pihak dalam bentuk kolaborasi sehingga menghasilkan Indonesia yang maju karena ada momentum emas ke depan yang harus kita petik. Saya berharap kepemimpinan ke depan mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, mampu memetik momentum emas bagaimana Indonesia bisa lompat jadi bangsa maju. Oke, itu. Ini relawan Projo masih tetap nggak mau terbuka nih, suruh nunggu tanggal 14 Oktober Bang Ege. Bang Ege, tapi dengan tadi ya survei bahwa ada 66% masyarakat yang menginginkan Pak Jokowi tetap netral, apakah nanti sampai ujung Pak Jokowi akan bersikapnya gini-gini aja? Nggak akan menunjukkan secara terbuka? Saya nyambung Mas Iswan sedikit, itu lumrah saja sebuah partai politik ada glorifikasi, apalagi ini sesi pleno ya sesudah mereka menunjuk calon presiden itu di mana-mana seluruh dunia harus glorifikasi dan gembira tapi tetap dekat dengan rakyat. Menjawab Nana,
Saya justru menunggu undangan tanggal 14 dan 15 karena kan Pak Jokowi itu memberi arahan dan bisikan, sudah ada hasil dari musra juga. Nah, dan juga kan nggak mungkin nanti kalimatnya tidak seperti itu tuh. Pak, nanti setelah dilantik, besoknya. Kalau ada sesuatu yang lain yang tidak dalam bentuk kalimat, tapi kemudian orang lihat, ini kok lebih ini misalnya, itu jawabannya. Kan pendek juga waktunya sampai tanggal 25 ya kan. Tapi kalau ditanya sama saya sampai malam ini Noel, ini yang agak eksplisit gitu loh. Nggak pakai kalau, nggak pakai bila. Nanti waktu yang akan menjawab itu nanti. Waktu yang akan menjawab dan membuktikan dukungannya Pak Jokowi pada Pilpres 2024. Tapi yang jelas masyarakat berharapnya Pak Jokowi netral. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi kita malam hari ini. Luar biasa sekali. Hari ini aku kedatangan narasumber favoritku tuh. Siapa tuh? Bang Effendi Ghazali. Luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Effendi. Ayo kelamaan untuk tepuk tangan. Bang Effendi ini menurutku adalah seorang pakar komunikasi politik terbaik. Karena kalau kita lihat di YouTube di channel Bang Effendi ini selalu bisa menerjemahkan maksud di balik kalimat-kalimat orang lain. Makanya aku curiga jangan-jangan di kehidupan sehari-hari Bang Effendi juga begitu. Maksudnya? Ada orang datang, Bang Effendi apa kabar? Nggak dijawab. Apa maksudnya dia nanya apa kabar? Dia pasti mau minjem 100. Mungkin begitu, kita nggak tahu. Benar. Tapi di tema kali ini adalah tema yang cukup menarik. Karena kita membahas tentang Rakernas PDIP. Banyak hal-hal menarik di situ. Salah satunya adalah Bu Mega menepis isu tentang Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Bu Mega bilang kalau orang udah punya pacar masing-masing tuh jangan dijodoh-jodohin. Pasti nggak akan mau. Nih, mohon maaf nih Bu Mega, orang udah punya pacar, udah punya suami, kalau dijodohinnya sama ketum partai pasti mau juga. Iya, apalagi koalisi udah besar. Nah, itu biasanya bakal mau. Bakal mau. Tapi ada poin yang menarik satu lagi. Apa tuh? Adalah bisik-bisik Pak Ganjar. Ada katanya tuh Pak di internet tuh banyak yang ngomong Pak Jokowi bisik-bisik ke Pak Ganjar. Ada tuh udah keluar tuh bocor-bocorannya di internet, ngalang-ngalain bocoran UN lah pokoknya. Di situ katanya Pak Jokowi bisik-bisik tentang isu pangan. Yang kita tahu nih orang kalau bisik-bisik itu obrolannya pasti penting dan tidak boleh diketahui orang lain. Kita curiga detailnya sebenarnya Pak Jokowi itu ngomong apa. Misalnya Pak Jokowi itu bisik-bisik kan. Mas Ganjar, Bu Mega salah. Ini Pak Jokowi ini Pak. Salah ya. Berbisik. Mas Ganjar. Isu pangan ini lagi genting. Mas Ganjar kalau mau jadi presiden saya cuma mau nanya satu sama Mas Ganjar. Di sini ngambil nasi di mana, Mas? Karena nggak tahu. Terus sama Pak Ganjar jawab, sama saya juga lagi nyari di sini. Saya juga belum ketemu. Tapi dari semua isu-isu yang ada, itu banyak media-media yang membahas tentang apakah ini adalah salah satu bentuk dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar. Dan orang-orang heran, menurut saya nggak perlu heran, karena Pak Jokowi ini hadir di Rakernas PDIP. Yang heran itu kalau misalkan di Rakernas PDIP, Pak Jokowi tiba-tiba memberikan sinyal mendukung MU. Ya, itu aneh. Itu aneh, keluar jalur. Iya. Dan bisa aja ternyata Pak Jokowi ini belajar dari pengalaman orang lain. Karena di PDIP itu ada kader yang tiba-tiba mendukung capres lain dan dipecat. Iya. Kita nggak usah sebut namanya lah. Siapa? Pak Budiman Sujatmiko. Tapi yang menarik, ibaratnya tuh orang aku bingung, kenapa internet itu pada ngebahas, wah ini adalah sinyal dukungan dari Pak Jokowi untuk Mas Ganjar. Ini ibaratnya nih Mbak Rifana, kayak kita nih stand up di CNN. Kita ngomong, CNN adalah stasiun televisi terbaik di Indonesia, tepuk tangan untuk CNN. Ini contoh nih. Contoh. Nah, kita ngomong itu di channel lain juga ngomong. Jadi maksudnya apa? Pak Jokowi akan ngomong lain. Maksudnya kan siapa tahu, kita curiga jangan Pak Jokowi juga ngomong itu di Rakernas lain. Rakernas partai lain. Benar. Karena udah ada beberapa buktinya kan, misalnya di PDI Pak Jokowi ngomong,
nanti kalau Mas Ganjar jadi presiden selesaikan isu pangan. Ya. Di acara Gerindra Pak Jokowi juga pernah ngomong. Apa tuh? Mungkin sekarang gilirannya Pak Prabowo. Di sini kita bisa ambil satu kesimpulan bapak-bapak. Apa tuh? Sekarang di rumah sendirian lagi duduk Mas Anies mikir kok saya nggak dapet sinyal ya. Nama saya Aldo. Nama saya Duto. Oke, mantap. Terima kasih Aldo dan juga Duto atas sentilan-sentilannya dan sentilan-sentilan dari Komisi.co tadi sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir ke studio malam hari ini dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga tadi teman-teman dari Komisi.co. Kita akan ketemu lagi setiap Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa.